ngomong apa lo? Iya, jadi nyampur gue bilang. Gue suruh ngomong. Oh, jadi nyampur. Jadi nyampur. Jadi nyampur. Gak apa-apa biar. Gak apa-apa. Kita berbeda-beda tapi tetap satu tentunya. Itu dia. Ya kan? Dan buat Indonesia. Indonesia. Dan juga buat kalian semua, terima kasih banyak masih menunggu sebentar. Tadi ada technical issue. Issue ya kan. Issue. Aku kangen kamu. Issue. Misio. Oh, issue. Oke. Dan ini kayaknya kita bentar lagi bakal menuju ke arah Singapura. Karena ini adalah match yang lumayan panas ya dipikir-pikir. Apalagi dengan Lancelot dan juga Ling yang menjadi priority untuk dari picknya gitu loh. Emang kita sukanya yang mendadak-dadak gitu. Dadak-dadak gitu tuh, apalagi ada satu yang mungkin bisa kita ini ya, kita lihat bagaimana dari Paranoidnya yang emang benar-benar tadi sempat aku bilang adalah Kang Gendong dari Bedel. Oh, oke. Bahkan kali ini far away coba untuk farming terlebih dahulu dengan adanya Little Wonder yang sudah tidak bisa dia dapatkan. Dia memilih untuk mendapatkan satu buah jungle dan bahkan rotasi yang dimiliki untuk kali ini dari KD bakal coba dapetin satu buah jungle dari seorang Bedel. Dan ini pertama kalinya Mike memakai Gatot Kaca, bahkan DMP berhasil 1 dari 8 unique hero tidak sekalipun dirinya memakai Gatot Kaca Profesor. Oh, Mike lokal ya. Dire Mikey. Oh, itu Mikey lokal. Iya, itu Mikey beda, lokal. beda. Kukira Mikey lokal apa tansel. Opening kayak gitu tau gak lo? Dia tahu. Lokal-lokal ya. Sekarang Sekarang Mike menggunakan Gatot Kaca yang bahkan kalau dari sudut pandang arah sini ya akan seperti apa nih gameplaynya? Kayaknya sih dia bakal mainnya lebih nge-cover aja gitu. Kan dia tauntnya tuh gimana ya, bagus banget buat kayak nakut-nakutin aja gitu. Biar member dari Battle yang agresif bisa mungkin di push mundur dikit. Pasti ntar di mid game sih kayaknya. Dimana orang-orang mulai ngedash ke belakang, Tekashi atau King pakai Lancer atau Kobuser ke belakang. Langsung di follow sama Kaca punya ulti sih pasti. wow, tapi lihat Tyler defense-nya mengenai ke arah seorang Luis. Memilih mundur ke arah belakang, tapi quick throw masih dikeluarkan oleh seorang Luis. Dia tidak mau tinggal diam. Michael kali ini yang bukan Michael lokal, tapi Michael internasional memberikan damage sedikit ketakutan dilakukan dan dirasakan oleh tim Battle. Bahkan Paranoid itu sendiri sampai datang menuju ke arah top lane untuk melindungi dari seorang Yunsi. Ya, Yunsinya bahkan menggunakan flicker karena dia sadar ada pergerakan dari Varsha yang tiba-tiba hadir, tapi Alien dia juga tidak menggunakan Black Dragon Form, jadi kayaknya bakal jadi free turtle bagi teman-teman dari Battle untuk kali ini. Mirror yang bahkan tidak dilakukan oleh seorang King. Padahal harusnya dia tahu kalau sebenarnya Purple Buff itu udah benar-benar jadi priority utama ketika tim Bedel menggunakan link dari faraway-nya. Tapi lihat cara revenge-nya di Keker Prime di depan sana. Ada seorang Luis. Tidak boleh terlalu terburu-buru karena di arah top lane masih ada wave yang harus diamankan. Sedangkan rotasi yang dilakukan dari seorang Luis dia cukup jauh dan masih sempat untuk melakukan clear di arah top lane. Rotasinya cukup cepat dilakukan karena bisa melihat dengan adanya zoning out atau freeze lane yang dilakukan oleh seorang Yunsi. Kali ini dari seorang Luis agak sedikit tidak bisa maju lebih dalam lagi, Profesor. Yes, tapi tentunya untuk sekarang juga Prime mau nggak mau harus lebih bersabar. Ingat ya dia pakai flicker ya, jadi sekali aja dia kena dari Tyrant Revenge mungkin bakal bisa terpick off. Dan Luis kali ini bakal sendirian di depan sana, mungkin bakal langsung terkena Deviant Sword, langsung lewat begitu saja dari faraway. Tapi dia udah nggak punya Tempest of Blade, langsung terkena Tyrant Revenge. Bahkan Tyrant Revenge digunakan begitu saja. King mencoba untuk bertahan, tapi kali ini masih ada Tauros. Langsung ada After Guardian menghindari serangan di depan sana, tapi ternyata Paranoid bakal terkejar oleh Prime dan double kill. Dia menekan cepat ketika ada energy impact connect begitu saja. Thor dapat memori, tidak menumbangkan ke arah Michael, dan kali ini Prime juga tidak bisa tumbang. Oh my god, lihat permainan dari Michael internasional kali ini benar-benar on point banget ke arah belakang. Avatar Guardian, bahkan Alien masih one by one situation dengan seorang Tekashi yang bukan caster bahasa Indonesia. Yang menarik di sini tuh Gatot Kaca tuh selalu ada opsi ya buat nge-cancel reward manipulation dari Paranoid loh. Di setiap kali ada fight emang dia bisa langsung taruh aja ulti di arah situ kan. Jadi itu menjadi sesuatu yang Bedel harus lebih awas aja sih. Aware nggak sih? Iya. Itu emang kayaknya sengaja nge-cancel dari Paranoid punya ult, karena kita tahu sendiri kan Feather Airstrike dibandingkan dengan reward manipulation dia ada 20 detik gap. Jadi 2 Feather Airstrike itu sama dengan 1 reward manipulation di level 12-nya. Dan ini yang bakal jadi PR ketika Michael-nya emang ngincer ke arah si ini ya, si siapa? Eve, agar nanti ke-cancel gitu loh dari reward manipulation. Alright, dan bahkan lihat dari turtle-nya ditarik ulur, nggak mau terlalu terburu-buru karena lihat di sisi dari Lancelot-nya baru OTW. Menuju ke arah turtle, coba disangka Tyrant Revenge, ada bouncing ball depan sana King. Nggak mau terlalu terburu-buru, Asmo benar-benar memberikan sedikit ketakutan dan bahkan Feather Airstrike telah dikeluarkan, damage terlalu besar, Feather Airstrike Beast
dan bahkan TKC is going berikan seorang Asmo masih bisa selamatkan flame shotnya, hampir saja almost, dan langsung hantaman bertumpul menuju ke blakang. Michael International akan menjadi pilihan. Ward manipulasi dan bahkan retributionnya. Siapa yang akan coba diamanin? Siapa yang coba dibalikan keadaannya? Dan bahkan retrieve from lane. Far away berhasil mengamankan dengan combine dan dibalaskan, berhasil melakukan 1 poin tambah. Looking for double kill. Luis menuju ke arah belakang, tidak punya flicker, dan coba hilang, dan masih bisa ada flickernya di sini. Maniac from far away. Akankah jadi Savage karena ini King-nya udah mulai ketahuan. Far away tapi nggak punya satu pergerakan untuk dari Tempest of Blade-nya. Udah dikeluarkan juga dari Reward Manipulation. Asmo udah mulai hadir. Tyrant Revenge mungkin akan dilontarkan. Langsung ada satu pergerakan. Kali ini Bouncing Ball juga far away. Kayaknya terlalu lama untuk Savage. Tapi kali ini lihat King-nya. Phantom Execution. Tyrant Rage nggak kena. Masih dikejar Retribution. Aduh, Retribution juga. Dan kali ini far away harus mundur karena Turret masih ada di top lane. Sabar. Ternyata kali ini lihat trigger disiplin dari seorang Lancelot King berhasil menghindar dari savage yang dilakukan oleh seorang Farway. Dengan maniac yang memiliki keuntungan cukup banyak. Arashi ini baru mungkin game plan mereka di early. Mereka Farway-nya udah makan 4 poin kill saja Arashi. Makanya ini bagus banget. Kit punya komposisi itu bagus banget. Kalau Gatotnya bisa kena ulti yang bagus, terus di follow up sama Feather Airstrike seperti kita lihat di fight yang awal ya. Tapi sekalinya mereka udah keluarin skills ke mereka. Repotnya begini nih, Link-nya tuh nggak ada yang bisa nge-control. Jadi dia tuh bisa langsung maju ke belakang, ke backline-nya. Dan member-member dari Kit itu ya perlahan-lahan satu-satu mulai tumbang aja gitu ya. Oh, Tyrant Revenge miss begitu saja. Asmo masih ada Bouncing Ball untuk memberikan damage reduction sedikit. King Phantom Execution tidak kena dan bahkan akan langsung satu dikeluarkan dari Blade Dragon Bomb dan malah mendapatkan outplay. Alien menukarkan jiwanya untuk King Lancelot yang ternyata tidak mengkalkulasi dari satu pergerakan pasifnya. Dan worth it banget dapetin seorang jungle di arah bottom lane dan bahkan di arah top lane free untuk seorang Yunsi. Fokus ke arah turret yang dimiliki dari seorang KD membuat Battle berhasil mendapatkan satu buah turret yang mahal di arah top lane. Rotasi yang dilakukan ini harusnya menuju ke arah sebuah turtle, di mana turtle akan muncul sebentar lagi dari fairway. Kita masih menunggu apakah dia dari segi para pembuffnya ini masih lama atau bahkan udah setengah. Karena kalau udah setengah, Kating yang dilakukan agak cukup lama dan bahkan harus membuat dia harus mundur dulu ke arah belakang. Tyrant Revenge, Michael akan menjadi pilihan, masih coba untuk bertahan, langsung ada ke arah belakang tapi ternyata ada Sobat yang belum dikeluarkan, masih coba dari sisi dari Vader, SC Prime berhasil untuk memusuh mundur, tapi ternyata di sisi lain Blade of Defensive from far away kali ini tidak mau lebih lanjut lagi karena objektif game di arah top lane. Hello Brody, halo, apa kabar? Yun Shin ya, yang mana dia benar-benar sendirian. Bahkan dia untuk dari menit 6 tadi udah mengamankan BOD atau singkatan dari Blade of BOD. Untuk sekarang Alien bakal dikejar juga dan bahkan dihindarin dari pasif seorang clean-nya. Gak nyampe ke arah udara ketika naganya berubah dan mengudara. Nggak masalah, naga udah mulai mengudara tapi satu Profesor KB, dia selamat gak terpick off, itu udah hal yang sangat-sangat mahal. Asmo is coming, Luis akan menjadi pilihan, ada Tyrant on point, Force Memory langsung memecahkan ingatan dari seorang Luis, langsung lupa kali ini dan bukannya David Luiz, tapi ternyata Luis Clean. Udah harus hilang untuk kedua kalinya. Atau kok Luis ya di bagian gold lane kali ini langsung lempar lagi. Oke, gimana untuk sekarang Arashi di 8 menit awal game kita kali ini? Memang kita udah bilang kayak Battle tuh punya keunggulan dari segi playmaking ya. Link bisa bikin play, Kufranya bisa engage play juga, dan Paranoid kalaupun mau bisa bikin play juga. Alien pun dengan Petrify bisa setup buat tim dia. Jadi emang mereka tuh udah solid banget di early game. Dan kalau kita nggak dapet combo, nggak dapet fight di mana mereka tuh udah siap dan mereka tuh nge-combo spell-spellnya dengan pas ya, pasti Battle tuh bisa langsung lebih agresif aja gitu. Dan Kufranya ini sekarang menjadi masalah yang parah banget. Selain bisa nge-engage, itu juga bisa ngagagalin playmaking dari Lancelot, dari Fovius juga, dari Clint. Jadi ini perbedaan setup ya, perbedaan engage dari Gatot Kaca dan Kufra menjadi faktor yang besar banget di kesuksesan Battle di early game ini. Dan jujur ya, Farway-nya ini bukan trigger disiplin ya Ranger Mas. Dash disiplin. Jadi benteng TKC-nya nggak bisa asal-asalan loncat gitu. Benar banget. Dan bahkan kalau bisa kita bilang dari sisi arah bottom lane, Asmo seorang diri, Maika International mencoba untuk memancing keributan.
Bahkan para pemain dari tim KD mereka harus berhati-hati. Udah ada konsen dikeluarkan. Asmo di depan sana, ada Prime melakukan poking damage. Tapi Mike internasional, ada Asmo. Luis terlihat, Avatar of Guardian ke arah belakang. Gak kena ke arah siapa-siapa. Langsung ada Pedro Estrek. Yusi ke arah belakang dan bahkan Terrence Spitz dihindari dengan satu bola Morning Force. Bahkan di sisi lain para pemain dari tim KD gak ada yang follow up. TKC coran diri, World Manipulation. TKC versus everybody dan oh my god, Hasaman benar tumpul dengan Petrify mengacak-acak bagian belakang, tapi sayangnya tidak berhasil mendapatkan apapun, Profesor. Ya itu benar-benar di ujung tetesan dari hit-nya. Dia tinggal pakai reward manipulation-nya untuk dealing damage di arah belakang. Makanya untuk sekarang malah jadi TKC yang tumbang sama sekali. Dia tidak ditukarkan, tidak di-trade oleh siapapun. Dan lihat Faraway, dia masih farming sebebas mungkin walaupun udah menggunakan retribution. Tapi untuk perbandingan dengan King-nya ya, dia aja udah mulai kelihatan perbedaan 2 level Arashi. Ya, perbedaan 2 level bakal jadi signifikan banget. Apalagi ntar kalau udah nyampe ke level 15 duluan ya, dimana ability-nya tuh bakal lebih sakit lagi. Dan sekarang Faraway udah tahu purple buff tuh penting banget, langsung mau coba merebut purple buff tersebut dari King. Mau di-trigger ini retribution-nya. Tapi kayaknya bakal ditahan begitu aja dan lebih memilih untuk mundur. TKC juga masih belum melakukan atraksi-atraksi untuk dengan demonic force yang ia miliki. Paranoid udah ready dengan brute force dan kali ini mau nggak mau dari Mike dia juga nggak bisa asal-asalan untuk di take down. Kayak untuk sekarang dia udah punya flicker dan ready dengan Avatar of Guardian, jadi nggak bakal bisa set up asal-asalan juga. Asmo malah yang harusnya lebih ready ketika dia udah mulai melakukan invasi. Nah, buat lawan Assassin ya, sebenarnya kayak hero seperti Yves tuh lebih fleksibel dan salah satu keunggulannya tuh dia bisa bikin brute force blast sekarang dan itu sebenarnya nggak terlalu aneh gitu. Tapi sekarang ada fight yang udah keluar tapi Faraway kayaknya misclaim. Terkalkulate bahkan langsung terkena satu hantaman dari hanggarnya, hilang begitu saja dengan Phantom Execution. Dan lihat di belakang hanya tersisa Yunshi sebagai dealing damage. Asmo kali ini apakah bakal loncat dan tidak ada lagi real world manipulation. Paranoid juga harus lebih berhati-hati karena kali ini teman-teman dari Bedel mereka juga harus sabar lagi tanpa keadaan dari Faraway. Nah, it's okay, no problem. Tapi kali ini dengan ada Lord yang harusnya coba dicolek oleh tim dari KD, mereka harus berhati-hati. Tidak ada satu buat Sonros dan bakal lihat Link mencoba ke arah belakang, tapi lihat passive ace coming. Nyala, ada Prime, Pedasek dibuka. Belum ada satu buah naga dari alien yang dimana dia sabar banget, Profesor. Nggak main asal-asalan buka, nggak main asal-asalan trigger team fight. Karena di posisi yang sekarang, Bedel mencoba untuk menuju ke arah seorang Prime. Masih ada Pedasek. Oh no, dia memilih untuk ke arah Wings by Wings ya. Aku kira bakal coba dihajar. Akhirnya Ranger Mas mengatakan feeder airstrike dengan benar ya. Iya. Sebelumnya kan feeder airstrike ya kamu ya. Ya, karena saya feeder. Enggak gitu emang konsepnya. Masa? Gitu ya. Gitu. Tapi buat item nih sekarang, Prime sekarang udah ada, Lightning Crunching juga. Jadi member-member yang lebih squishy dari sisi battle harus lebih hati-hati aja loh. Apalagi Paranoid ya, yang namanya Reward Manipulation itu bisa di counter dengan airstrike, harus lebih hati-hati karena dia belum punya Magic Resist. Alright, dan bakal lihat Retri bisa dikeluarkan dari King. Langsung ada si Temple Soul yang melakukan sebuah zoningisasi, tapi bahkan lihat malah Faraway-nya yang memancing TKC. TKC sepertinya salah arah, Profesor. Membuat Faraway sangat berada di keuntungan. Kenapa? Karena lihat mid turretnya pecah, nggak bisa di cover. Walaupun mereka di posisi yang unggul, tapi mereka harus respect. Karena respect is okay. Dan ini nggak tahu kenapa ya, emang sengaja sih. Ini dari Faraway-nya bakal ngelakuin split push perlahan-lahan. Phantom Execution juga sudah digunakan. Faraway dia punya tempat softplay dan bahkan menghindari satu dari King-nya. King-nya mungkin masih punya Tonros tapi ternyata tidak bisa menghindari serangan dari Deviant Sword. Dengan retribution-nya juga Prime harus ditumbangkan. Ada revenge tidak bisa dihindari lagi dan bahkan kali ini lihat Luis-nya doang dikejar-kejar. Energinya emang gak ada tapi ternyata loncatnya karena Yunshi ke arah Faraway sekarang dan terkena efek slow dari satu Void Crystal. Tidak akan ada dash lagi. Bahkan langsung digeser dengan satu asrama dan hilang begitu saja dari Paranoid. Gila, ini bermain dari tim Bedel bagus banget sampai TKC-nya bingung mau ke arah yang mana. Dan Yunshi, what are you doing Yunshi? Bentar, harus pulang, jangan terlalu terburu-buru. Satu kali gebokan, ini lihat Lordnya bisa saja menumbangkan seorang Yunshi. Masih bandel tapi lihat apa taruh Guardian akan ke Seventeen. Dengan satu buah retribution, taruh Rise on point, dapetin seorang Mike internasional. Mike masih coba untuk bertahan, Gertep Somblet lagi. Kalau masuk menuju ke arah dalam, yang menjadi bahaya. Faraway, what are you doing? Dan alien dikejar bisa langsung ada di cancel begitu aja. Naga hantaman benda tumpul untuk kabur, tapi tidak ditinggal diam. Pedro Estek dan hilang for double kill. Prime
Prime. Optimum Prime. Ini dia kerugian ketika kamu tidak nurut ya. Pas udah disuruh pulang nggak mau pulang, bandel. Jadinya Optimum Prime. langsung dihajar satu demi satu, terpick off dan bahkan jadi kerugian. Tapi Farway apakah dia bakal membalas? Namun kali ini instant Ini replaynya. replay untuk Fate yang barusan ya, dan kita lihat dengan udah dapat lore harusnya mereka langsung mundur aja, tapi di sini Prime dengan bagus bisa menggunakan Ferret Airstrike dan mendapatkan 2 kill, dan sekarang dengan 2 member dari Battle udah down, apakah mereka bisa menggunakan lore tersebut dengan efektif? Oh, dihindari begitu saja tauntnya, tapi kali ini ingat Mike, dia masih punya satu pergerakan untuk mengamankan Avatar of Guardian. Apakah bakal diloncatin sama Farway? Dia ngamanin aja ke arah orange buff-nya. Langsung tidak diberikan cuma-cuma untuk seorang King. Dan kali ini Kingnya bakal benar-benar dipaksa untuk melakukan defense. Karena kita tahu ya, Lancelot tuh sebenarnya lebih kuat di early melawan Link. Link itu lebih kuat ngelawan Lancelot itu di late game. Nanti ketika emang benar-benar udah mulai memasuki menit ke-17, dan kali ini reward dibuka. Langsung begitu saja masuk ke depan sana, Luisnya tumbang, Baron Rage kena 2 dan bahkan langsung di pedal strike begitu saja. Paranoid masih double kill dengan menggunakan reward manipulation. Asmo ditumbangkan dengan Prime di depan sana, 1 tukar 2, tapi Farway lebih memilih untuk mundur dan ternyata TKC-nya ikutan terbang. Cuma nggak bisa nemplok di tembok ya guys ya. Satu hal ini the real of lucky. Farway #lucky. Laki. Tanpa purple buff nggak masalah. Dan mematahkan. War aja dan memasakkan. Link Kata-kata Ranger tanpa purple buff bagaikan aku tanpa kamu. Sepertinya untuk seorang Farway, Link tanpa purple buff aku tetap laki-laki perkasa. Wih, aku tidak butuh kamu. Aku tidak butuh kamu. Karena mungkin slot dari lower bracket selanjutnya lah yang dibutuhkan oleh seorang Farway. Ya, tapi kalau nanti anak-anakku butuh ibu seperti kamu. Gila, kelas kan. Balik ke game dulu, tapi Battle sekarang kayaknya di fight-fight terlalu fokus, terlalu sering nempel bareng-bareng, dan kayak Benar. mereka tuh lengah ya. Bisa dikombo balik lagi dengan Gatot Kaca, dan tadi di fight sebelumnya kita melihat Fovius dan Lancelotnya berhasil menggunakan skill mereka tuh ke lebih dari 3 orang sekaligus ya. Nah, itu dan sih. itu mungkin menjadi salah satu kunci untuk Kid mencari kesempatan untuk comeback di game ini. Dan worth it banget loh, Asmo loh ditukerin sama Luis. Dan itu ada Micah juga yang ditumbangkan. Jadi makin lebih banyak lagi poin-poin death yang didapatkan oleh KD. Untuk sekarang bahkan dengan kehadiran dari Farway, dia tuh sengaja tau nge-trigger pergerakan dari TKC. Karena apa? Karena dia punya Athena Shield. Mir, kok jadinya? Arashi? Iya. Emang mirip sih. Mirip sih. Mirip. Beda tipis. Iya. Beda tipis. Tapi sekarang Karena ada- kalian sepaket. So paket ya. So kita lihat dari Paranoid sekarang udah mempunyai Genius One juga. Jadi member-member dari kita harus lebih berhati-hati. Kebanyakan dari mereka belum mempunyai item Magic Resist yang beneran cukup kuat ya untuk mengatasi burst magic Oh begini. iya. Apalagi Louis sekarang, salah satu member penting di late game dari Kid, belum ada magic resist sama sekali. Bahkan sepatunya tuh sepatu fisikal. Jadi bisa bahaya kalau mereka tuh fight besar-besaran di late game. Dan baik lagi kalau reward manipulation itu nggak di cancel sama tim Kid, bisa fatal. DHS nggak siapa WON, tapi out of nowhere Micah langsung melakukan taunt tapi nggak ada target kali ini. Oke, tapi kita lihat bakal para pemain dari tim KD masih coba untuk dapetin purple buff. Nggak ada pencurian, nggak ada pemaksaan, karena nampaknya para pemain dari tim Battle mereka akan coba untuk menuju ke arah Lord lagi. Tapi sebelum Lord mereka akan push 3 lane yang berbeda. Nah, dan ini dia split push yang dilakukan Farway dari top lane berhasil mendapatkan kesempatan cukup untuk menuju ke arah 1 buah Lord. Asli sih, ini nggak tahu kenapa ya, ketika kita membawa Link itu yang namanya game plan tuh, apalagi winning or lose condition, kita tuh punya strategi split push, dan itu terkadang malah menyusahkan untuk beberapa tim. Karena beberapa tim mungkin dengan line up dan gameplaynya mereka yang benar-benar team fight, mereka harus fokus terhadap satu titik, dan kali ini langsung dibuka reward manipulation tanpa adanya kontes sama sekali, dan bahkan Micah-nya udah ready di depan sana, dan ada satu pergerakan dari Black Dragon Form, tidak akan ada kontes. Retribution juga sudah digunakan kali ini, dan revenge yang di mana masih ditahan terlebih dahulu. Prime-nya juga dipaksa untuk mundur, Wings by Wings pun sudah digunakan. Pedal Strike langsung dipop up begitu saja. Lihat TKC-nya sendirian di depan, mencoba untuk memporak-porandakan dengan satu flame shot. Avatar of Guardian hanya connect karena seorang Asmo, tapi Asmo too strong. Tyrant Revenge pun membatalkan pergerakan dari King. Kingnya mengincar ke Ryunsi tapi masih punya Immortal. Kingnya langsung menang execution, tapi ternyata kali ini dengan lasitnya Luis di belakang juga memporak-porandakan formasi dari BDL. 3 melawan 3. Prime-nya mengejar dan masih bisa dihindari, ternyata tidak, karena ada yang terkonek dari Curse of Crow-nya. Pedal Strike dibuka lagi, di shutdown oleh King. Phantom execution, and that's another point mungkin, tapi Asmo dia masih cukup strong. Dan shutdown akan didapatkan kali ini. Masih ada satu pergerakan dari Torros. Masih ada Tempest of Death, dan di sini tidak ada lagi, tapi ternyata Luis save the day dengan quick draw-nya. Oh my god, Optimum Prime. Wah,
arah mid, langsung coba untuk fokus kita beribalikkan keadaan. Bedel udah mulai ketar-ketir, hanya tersisa seorang Asmo. Tapi lihat, pada S-Strength bakal mencoba ditumpahkan, tapi ternyata KD take that game. What a epic comeback for TechD. KD berhasil melakukan epic comeback. Lo di tangan Bedel, tapi ternyata itu bukan masalah.